Hey, kembali lagi di Ablehem TV. Channel Ablehem TV akan memberitakan seputar timnas Indonesia terupdate, memberitakan keseharian para penggawa timnas. Ada berita apa hari ini? Gua bakal rangkum tentang El Capitano timnas Indonesia, yaitu Jay Ilyas. Ya, Jay Ilyas adalah kapten yang luar biasa. Indonesia sangat beruntung memiliki kapten yang sangat karismatik ini. Jay Ilyas merupakan bek timnas Indonesia yang lahir di Mierlo, Belanda. Dikatakan bahwa Jay Ilyas lahir pada tanggal 2 Juni 2000. Meskipun lahir di Belanda, Ilyas masih merupakan garis keturunan asli Indonesia. Ilyas ternyata sangat bangga telah bergabung sebagai salah satu pemain timnas Indonesia. Kakek neneknya lahir di Jakarta dan juga Semarang. Mereka sempat tinggal di Indonesia sekitar 20 tahun hingga akhirnya pindah ke Belanda. Karir sepak bola Jay Ilyas terbilang sangat hebat. Karir junior dari 2009 sampai 2014 berkarir di PSV, 2014 sampai 2016 VVV Venlo, 2016 sampai 2018 Eindhoven. Karir seniornya pun sangat mentereng dari 2018 sampai 2020 Eindhoven tampil 54, 2020 sampai 2023 Go Ahead Eagles tampil 284 dan mencetak gol 2, dan tahun 2023 sampai sekarang Venezia 26 penampilan dan 3 gol, dan karir internasionalnya bersama timnas Indonesia sejak 2024. Di laga debutnya bersama timnas Indonesia, Jay Ilyas kebanjiran pujian. Pertandingan ketiga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara timnas Indonesia melawan timnas Vietnam menjadi laga yang spesial bagi Jay Ilyas. Bek berusia 23 tahun itu resmi debut sebagai pemain timnas Indonesia. Tak hanya sampai di situ, Jay Ilyas bikin bangga lagi masyarakat Indonesia dengan penampilan bersama klubnya, yaitu Venezia yang berhasil promosi ke Serie A Liga Italia. Wah, ini menjadi pemain timnas Indonesia untuk pertama kalinya berada di liga teratas Italia. Ternyata Jay Ilyas bukan hanya jadi sorotan di Indonesia, ternyata jadi sorotan kepala pelatih Belanda juga, yaitu Ronald Koeman. Ronald Koeman yang menyoroti pemain timnas Indonesia dari Belanda. Dalam narasi yang beredar di sosial media, Koeman tampak menyindir proyek besar skuad Garuda yang memborong pemain keturunan Indonesia dari Belanda. Hal ini seiring dengan status Koeman yang sekarang menjabat sebagai pelatih timnas Belanda. Pria yang pernah melatih FC Barcelona itu diketahui masih terikat kontrak dengan The Orange hingga 2026 mendatang. Koeman pun juga mempertanyakan kenapa salah satu pemain berbakat asal Belanda harus memilih Indonesia, dan mempertanyakan kenapa Indonesia lebih dahulu menemukan pemain berbakat ini. Tak hanya itu, Jay Ilyas sangat menarik untuk dibicarakan oleh pundit luar maupun dalam. Pujian pun mengalir dari tokoh-tokoh Indonesia ataupun luar. Bagaimana tidak, kepemimpinannya di lapangan maupun di luar lapangan sangat luar biasa. Makanya nggak aneh banyak pujian untuknya. Menarik ini Pak, kalau tadi Pak Erik katakan para pemain punya inisiatif buat kumpul sendiri, mungkin menyemangati satu sama lain. Ini motornya siapa? Inisiatifnya sang kapten? Jay Ilyas. Ya, Jay ini saya rasa nggak hanya di Indonesia ya, di banyak negara Asia kalau mereka mendapatkan pemain Jay Ilyas itu anugerah.
Lihatlah bagaimana Pak Presiden PSSI Erick Thohir sangat memuji Jay Ijes, bahwasanya sangat banyak negara khususnya di Asia yang menginginkan Jay Ijes karena permainannya yang luar biasa dan attitude-nya yang juga sangat-sangat bijaksana. Pemimpin timnas Indonesia. Pemimpin? Timnas Indonesia. Oh, maksudnya pemain, dari pemain ya? Dari pemain. J? J. Kenapa J? J attitude nomor 1 paling baik. Dan kayak contoh dari lip aja. Contoh ini hal sepele memang. Kan saya selalu apa ya? Misalnya turun aja kan kita kan. Turun dari lip. Ya sama-sama pemain sama official gitu kan. Turun pas mau makan gitu. Selalu Jay terakhir, selalu. Pernah kita berdua, Jay keluar. Oh, duluan, suruh duluan. Sampai lip mau ketutup itu. Sama-sama. Udah akhirnya saya keluar duluan kayak gitu. Dari itu aja udah kelihatan attitude-nya dia sangat baik menurut saya. Dan itu ya memang hal sepele tapi memang terlihat dia tuh memang memikirkan orang lain dulu selalu. Itu ya jiwa pemimpin ada kayak di dia. Padahal baru sebentar ya bergabung di timnas. Memangnya sih. Tapi memang jiwanya itu terlihat sih kalau Jay di lapangan. Bagaimana dengan pendapat kalian tentang pengalaman JJ melihat seorang Jay Ijes? Makin ngefans aja nih ya. Dan perkara yang sama juga boleh hang katakan tentang Jay Ijes, who was also a monster captain. Bila aku tengok performance dia Faiz, performance dia tak tally langsung dengan umur dia yang 24. Jay Ijes does not look and does not play like a 24-year-old. He looks like and plays like a seasoned veteran. And he speaks like a seasoned veteran. Hang tengok dia punya speech dekat Ultras Garuda, goosebumps Faiz. Aku ada di minggu pembukaan ataupun perlawanan kedua aku rasa Serie A itu ada sahabat daripada Indonesia bagi tahu yang Faiz, kalau free tengoklah game ni. Game di mana Venezia sudah pun kembali di Serie A dan Jay Ijes memulakan perlawanan tersebut. What a player. Dia macam ni Kish, kita beruntung ada Dion Kos, a ball playing defender yang boleh switch ke banyak posisi. Tetapi untuk ada seorang ball playing defender pada masa Indonesia ada bola, dia boleh jadi a ball playing defender, tapi masa Indonesia tiada bola dan dalam perlawanan yang you are expected not to hold to the ball, inilah dia boleh jadi monster. Dia boleh jadi satu wall untuk Indonesia kan. Tapi Wah, lihatlah pujian penggemar dari Malaysia. Gimana pendapat kalian tentang pujian tersebut? Dan tak hanya itu, Jay Ijes pun jadi incaran klub-klub besar Italia yang sedang menunggu musim transfer berikutnya. Inilah klub-klub besar yang memperebutkan Jay Ijes. Kabar berhembus saat Venezia baru saja promosi. Jay Ijes jadi rebutan klub-klub Serie A Italia, tak terkecuali Inter Milan. Ini pun langsung dikonfirmasi oleh Jay Ijes saat ditanya gabungnya dia dengan Inter Milan, dan Jay Ijes hanya bilang doakan saja. Dan yang kedua, klub besar berikutnya di Serie A yaitu Torino incar Jay Ijes. Strategi baru Paolo Vanoli, perkuat pertahanan, karena Paolo Vanoli adalah bekas pelatih Jay Ijes saat di Venezia waktu Jay Ijes masih di Serie B. Tetapi Venezia tak ingin melepasnya dikarenakan Venezia sangat membutuhkan sosok Jay Ijes.
Yang ketiga yaitu Fiorentina yang diam-diam sangat menginginkan Jay Ijes. Lagi-lagi Venezia tidak mau memberinya dikarenakan kebutuhan tim. Waduh, kalau enggak nih GG banget nih duet Jay Ijes dan juga De Gea. Setelah Jay Ijes memutuskan bertahan dengan Venezia, diam-diam Juventus memantau Jay Ijes saat pertandingan Venezia melawan Lecce. Sepertinya Juventus menunggu musim panas ini untuk mentransfer Jay Ijes dari Venezia ke Juventus. Dan semoga saja Jay Ijes mendapatkan klub terbaiknya sehingga performanya juga terus meningkat dan sangat menguntungkan timnas Indonesia. Oke, cukup sekian kabar timnas hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih yang telah mendukung channel ini terus berkembang. Semoga kalian sehat selalu, rezekinya pun lancar. Kita ketemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa. Bye-bye.